saya Novembri Waisa Putri dengan NIM 2231411106 dari kelas 2C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling dengan 3 pokok bahasan. Yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling. Yang kedua, asas-asas dan bidang bimbingan konseling. Dan yang ketiga, bimbingan konseling kelompok. Pokok bahasan yang pertama mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia mengalami perubahan nama. Pada kurikulum 1984, semula disebut dengan bimbingan penyuluhan atau sering disingkat dengan BP, kemudian pada tahun 1994 mengalami perubahan nama menjadi bimbingan dan konseling atau sering disingkat dengan BK. Bimbingan konseling di Indonesia diresmikan sejak diberlakukannya kurikulum 1975, kemudian disempurnakan kembali dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir pada bimbingan konseling. Selanjutnya mengenai fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan. Pada masa ini merupakan masa penjajahan Belanda dan Jepang, di mana bangsa Indonesia berusaha memperjuangkan kemajuan bangsanya dengan pendidikan. Salah satu contohnya yaitu dengan dibangunnya Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang menanamkan nasionalisme di kalangan siswanya. Yang kedua, dekade 40-an. Dalam dekade ini, lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Yang ketiga, dekade 50-an. Dalam dekade ini, bidang pendidikan mengalami tantangan yang amat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Yang keempat, dekade 60-an. Ada beberapa peristiwa penting dalam pendidikan pada dekade ini. Yang pertama, ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional. Yang kedua, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru tahun 1964. Yang ketiga, lahirnya kurikulum tahun 1968. Dan yang terakhir, lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP tahun 1963. Selanjutnya yang kelima ada dekade 70-an. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan, yaitu yang pertama, pemerataan kesempatan belajar, yang kedua, mutu, yang ketiga, relevansi, yang keempat, efisien. Yang keenam, dekade 80-an. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan pemantapan, terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Yang ketujuh, menyongsong era lepas landas. Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi. Yang kedelapan, ada bimbingan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya pada sub pokok bahasan yang kedua mengenai asas-asas dan bidang bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas ini menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Yang keempat ada asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan. Selanjutnya asas kemandirian. Asas yang diharapkan dapat menjadikan peserta didik menjadi individu yang mandiri. Yang keenam, asas kekinian.
yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling permasalahan yang dihadapi peserta didik atau konseling adalah dalam kondisi yang sekarang. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik sama hendaknya selalu bergerak maju dan tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, ada asas keterpaduan. Asas ini menghendaki baik guru pembimbing maupun pihak lainnya saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki segenap layanan dan kegiatan BK berdasarkan pada nilai dan norma yang ada. Yang kesembilan ada asas keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah yang profesional. Yang ke-10 ada asas alih tangan kasus. Asas ini menghendaki apabila pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan BK secara tepat dan tuntas dalam suatu permasalahan, peserta didik dapat mengalih tangankan permasalahan tersebut kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir yaitu ada asas Tutwuri Handayani. Dalam asas ini menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Selanjutnya ada bidang bimbingan konseling. Yang pertama bidang bimbingan pribadi, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada bidang bimbingan sosial, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti luhur, bertanggung jawab, dan kemaslahatan dan kenegaraan. Selanjutnya ada bidang bimbingan belajar, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bidang bimbingan karir, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Selanjutnya ada bidang bimbingan kehidupan berkeluarga, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga. Selanjutnya ada bidang bimbingan kehidupan keberagamaan, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang tujuannya agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai bimbingan konseling kelompok. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah atau yang sering disebut dengan klien yang bermuara pada terrealisasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan konseling kelompok adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai permasalahan yang sama. Selanjutnya ada tujuan konseling kelompok. Yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok agar dapat bertingkah rasa terhadap teman sebayanya. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Selanjutnya ada manfaat konseling kelompok. Yang pertama, efisien. Konselor dapat memberikan pelayanan kepada lebih banyak klien. Yang kedua ada konseling kelompok memberikan konteks sosial antar pribadi yang di dalamnya bekerja pada masalah antar pribadi. Yang ketiga, klien memiliki kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru. Yang keempat, memungkinkan klien untuk menempatkan masalah mereka dalam perspektif dan untuk memahami bagaimana mereka serupa dan berbeda dari orang lain. Yang kelima, klien membentuk sistem pendukung satu sama lain. Yang keenam,
klien mempelajari keterampilan komunikasi interpersonal. Yang ketujuh, klien memberi kesempatan untuk memberi serta menerima bantuan. Selanjutnya ada keterbatasan konseling kelompok. Yang pertama, setiap klien perlu berpengalaman konseling individual baru bersedia memasuki konseling kelompok. Yang kedua, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok dan konselor secara spontan harus dapat memberi perhatian kepada setiap klien. Yang ketiga, kelompok dapat terhenti karena masalah proses kelompok. Yang keempat, kekurangan informasi individu yang mana lebih baik ditangani dengan konseling kelompok dan yang mana sebaiknya ditangani dengan konseling individual. Yang terakhir yaitu seseorang sulit percaya kepada anggota kelompok, akhirnya perasaan, sikap, nilai, dan tingkah laku tidak dapat dibawa ke situasi kelompok. Selanjutnya ada struktur konseling kelompok. Yang pertama, jumlah anggota kelompok. Jumlah anggota kelompok itu konseling kelompok umumnya beranggota kisaran 4-12 orang. Namun, ketika anggota kelompok tersebut kurang dari 4, itu tidak efektif karena dinamika kelompoknya kurang hidup. Sedangkan jika klien berjumlah lebih dari 12 orang, terlalu banyak, sehingga konseling terlalu berat dalam mengelola kelompok. Jadi sebaiknya jumlah anggota kelompok itu kisaran antara 4-12, tidak kurang dari 4 dan tidak lebih dari 12. Selanjutnya ada homogenitas kelompok, yaitu penentuan homogenitasnya keanggotaan kelompok itu disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Selanjutnya ada sifat kelompok. Sifat kelompok itu dapat terbuka dan dapat pula tertutup. Jika terbuka itu pada suatu saat menerima anggota baru, dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Yang terakhir yaitu ada waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya itu membutuhkan waktu pertemuan antara 8-20 pertemuan dengan frekuensi pertemuan antara 1-3 kali seminggu dan durasinya antara 60-90 menit setiap pertemuan. Selanjutnya ada tahapan konseling kelompok. Itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada pra-konseling, yaitu di mana dianggap sebagai sebuah tahap persiapan pembentukan kelompok. Yang kedua ada tahap permulaan, yaitu ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Yang ketiga adalah tahapan transisi, yaitu sebagai tahap peralihan. Hal yang sering muncul pada tahapan ini adalah terjadinya suasana keseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Yang keempat adalah tahap kerja, di mana setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya. Yang kelima yaitu tahap akhir, yaitu tahap di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompoknya. Yang terakhir yaitu tahapan pasca konseling, yaitu di mana konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.